Jadilah saya Kristen. Sebelumnya saya benci dengan kekristenan. Saya kasih nama anak saya Khomeini, Imam Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, karena mau saya jadikan teroris. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, buat saudara-saudara seiman dan juga saudara-saudara saya yang masuk di dalam channel-channel dan video-video saya. Selamat tahun baru, perlindungan Tuhan, saudara diberikan kekuatan kesehatan menjalani tahun ini. Amin. Nah saudara, kita akan melihat kesaksian daripada Pak Saifuddin Ibrahim yang mencengangkan menurut saya saudara. Dia berkata bahwa tiga anaknya dia persiapkan untuk hal-hal yang kurang bagus ya. Saudara bisa langsung nyimak sendiri kesaksiannya ya. Sama seperti channel-channel saudara kita dari Muslim yang juga mereview Pendeta Saifuddin tapi dipotong-potong saudara. Nah ini saya memperlihatkan utuhnya bagi saudara supaya kita nggak bingung apa maksudnya ya. Karena Pak Saifuddin adalah saudara seiman ya, kita pun kadang-kadang ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Itu hak warga negara saudara ya. Dan saudara yang memilah sendiri ya, saya minta izin kepada Pendeta Saifuddin ya, saya tampilkan videonya dari channel ini untuk memberikan informasi kepada saudara seiman ya. Dan saudara bisa juga men-share video ini untuk memberkati saudara seiman apa yang disampaikan oleh beliau. Yang baik kita ambil, yang tidak baik ya kita pilah-pilah dan kita yang menfilter ya saudara. Kita berdoa bagi Pendeta Saifuddin agar tetap kuat, sehat untuk menyampaikan firman Tuhan khususnya dari Alkitab ya. Walaupun ada pengalaman-pengalaman juga yang kadang-kadang dia sampaikan sendiri. Selamat menyaksikan saudara, Tuhan memberkati. Salam, saudara-saudara kekasih. Saya berjanji, saya tidak akan menghina, saya tidak akan menghujat, saya tidak akan membongkar rahasia berabad-abad itu yang sengaja disembunyikan oleh mereka. Enggak, saya enggak. Saya masuk Kristen itu karena melihat sebuah kenyataan di sebuah negara yang merusak gereja, membunuh, meledakkannya. Saya tidak akan. Karena melihat itulah saya masuk Kristen. Kesedihan saya, orang Kristen gerejanya dibakar. Jadilah saya Kristen. Sebelumnya saya benci dengan kekristenan. Saya kasih nama anak saya Khomeini, Imam Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, karena mau saya jadikan teroris. Tiga-tiganya mau saya jadikan teroris besar untuk meledakkan dan menghancurkan orang-orang non-Islam. Makanya saya masuk Kristen karena saya radikal dulu. Setelah saya melihat kerusuhan Mei 98, gereja-gereja dibakar, orang Kristen dihina, Cina diperkosa, saya harus menjadi pembela mereka. Maka awal saya masuk Kristen melihat sebuah pernyataan bahwa saya tidak akan berkhianat dengan penglihatan itu dan mimpi-mimpi besar tentang kehidupan saya sendiri. Saya tidak akan berkhianat. Bahkan saya sanggup membela dengan sekuat tenaga yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau Anda menonton khutbah-khutbah saya, pernyataan-pernyataan saya hanya membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, saya sudah meminta, yang pertama, hapuskan undang-undang pasal-pasal yang merusak kehidupan kemanusiaan dengan menekan si minoritas ataupun membuat undang-undang yang mempersulit mereka. Itu yang pertama, hapuskan pasal-pasal 156A, 156, hapusin semuanya itu. Siapapun kamu, DPR kah, siapakah, hapus. Dan jangan aja bicara lagi yang lain, hapus yang satu, munculkan yang lain. Nggak bisa. Hapuskan. Yang kedua, saya tidak akan menghina
membongkar ajaran gombal-gambul itu kalau orang-orang yang menghina keyakinan itu, karena dia mayoritas bebas menghina, karena memang perintah kitab sucinya. Oleh karena itu hapuskan 300 ayat gombal-gambul dari kitab itu dan jangan diajarkan lagi, karena ajarannya mengerikan, menghina, bahkan boleh menghabiskan nyawa orang karena beda agama. Hapuskan itu. Dan jangan marah dong, kenyataan. Seperti ada profesor menteri, ayat kitab itu kan 6.666 ayat, satu ayat aja nggak boleh dihapus. Karena tamu saya banyak, telur saya hanya 10. Mereka itu datangnya banyak sekali, 15 orang tamu saya dari desa, punya telur hanya 10. Maka cara satu-satunya untuk telur tamu saya banyak, saya harus membuat telur dadar. Saya pecahin satu-satu. Telur terakhir busuk. Saya pecahin telur busuk, saya campur dengan yang 9, saya aduk. Oh, nanti nggak kerasa baunya. Karena saya akan memberikan bumbu-bumbu yang bagus dan enak. Makanan nggak cukup hanya 10 telur, tetapi ada 1 yang busuk. Walaupun tamu saya dari desa, saya tidak layak menghidangkan makanan semacam itu, Pak Menteri Propetol. Saya tidak layak. Saya harus menyajikan makanan yang cukup dan enak walaupun dia dari desa. Saya harus menghormati mereka. Begitulah 300 ini menjadi kerusakan dari seluruh kitab yang 6.666 ayat itu, kata profesor. Kan saya sudah jelasin lebih kurang 50 ayat dari 300 itu. Saya sudah jelasin semuanya, lengkap dengan sababun nuzul. Dan belum ada satu orang pun yang berani membantah omongan saya kalau memang saya salah. Yang ketiga, supaya saya tidak menghina lagi, somat. Bukan somat, setomat. Tomat itu pagi tobat, sore kumat. Itu namanya tomat. Tangkap tomat. Kalau enggak, kita akan 2023 ini kita akan terus bergumul hanya itu, bukan menyiapkan kader kita yang pintar, bukan menyiapkan pembangunan, bukan menyiapkan peternakan, bukan menyiapkan pertanian. Hanya ribut masalah agama. Jangan seperti kelakuan polisi yang dimatiin 6 orang pengawal Rizik. Kalau saya polisi, tembak yang menjadi sumber kekacauan mulut bangsa ini adalah si berisik itu. Begitu Pak Polisi cara berpikirnya. Jangan anak buahnya yang 6 orang yang nggak ada dosanya itu yang di ini ngawur. Polisi, otak sambung. Apa yang bisa kita harapkan dari ini? Kalau 3 syarat ini belum juga, itu akan muncul anak-anak baru yang akan menghina keyakinan itu. Saya hanyalah peledak untuk membuat berani orang-orang melawan kediktatoran agama, kediktatoran kekonyolan. Sementara channel-channel kacau, perusak toleransi seperti Sinandar, seperti HMC, Al-Ayubi, si Zuma, apa? Nggak ada gunanya itu. Ngomong ribut masalah agama melulu, nggak pernah selesai sampai hari ini. Bangun pertanian, bangun yang bisa dibangun. Kalau 3 hal ini belum juga ada perubahan di 2023 ini, saya tidak akan berhenti
Bahkan kalau mampu meletakkan matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, atau aku hancur karena pelayanan saya tidak akan mundur. Saya tidak akan mundur. Saya adalah korban dari penistaan dan penghinaan itu. Jelas menghina kok. Kitab suci kalian itu menghina saya. Ayat-ayatnya itu menghina. Ajaran mulai dari awal sudah 1400 tahun yang lalu masih dipertahankan oleh kalian. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, Happy New Year 2003. Tuhan Yesus memberkati.